Salam pemirsa yang berbahagia, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Muda Maro Sitorus dan juga Pendeta David Panjaitan. Kita kembali mengulas akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-10, judulnya adalah Perjanjian dan Cetak Biru. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kita telah melihat bagaimana kerinduan hati Allah ingin memiliki hubungan yang dekat dengan umatnya. Dan ketika Tuhan membuat perjanjian, perjanjian itu selalu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Meskipun perjanjian itu sering sekali harus diulang-ulangi kembali karena secara manusiawi kita melihat bangsa Israel sering sekali gagal di dalam menuruti akan perintah-perintah yang Tuhan telah sampaikan. Nah, kita akan melihat bagaimana hal-hal yang Tuhan lakukan untuk mengulangi kembali perjanjian yang telah dia buat sehingga manusia, bangsa Israel memiliki kesempatan yang baru untuk mengikuti perintah Tuhan sehingga menuntun mereka kepada ketaatan. Mari kita akan simak penjelasan ini akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik pemirsa, Pendeta Marupapa, senang bisa bertemu kembali. Sebelum kita membahas pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10, saya membagikan apa yang saya pikirkan sekaligus menjadi pertanyaan saya di pelajaran Sabat yang ke-9. Kalau sudah perhatikan pelajaran Sabat ke-9, ada dua kata di sana yang menurut saya agak membingungkan, tetapi saya tidak dapat jawabannya. Waktu belum dapat jawabannya, bagi saya itu membingungkan. Yang dibahas itu adalah dekalog. Ya. Nah, kalau kita baca dekalog, itu Keluaran pasal 20. Nah, Keluaran pasal 20 ayat 1 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. God speak. Ya, Allah berfirman. Ya. Logos, kan begitu. Lalu Sekolah Sabat kita katakan, termasuk tulisan Roh Nubuat katakan, dekalog itu adalah perjanjian. Tapi begitu hari Rabu dikatakan itu hukum. Hari Rabu pelajaran Sabat yang ke-9. Kan jadi hukum kan? Iya. Jadi hukum. Nah, kok bisa begitu? Akan kira-kira begitu. Nah, latar belakangnya begini. Kembali, jangan lupa dengan background. Waktu mereka berada di Mesir, ini salah satu contoh backgroundnya saja. Mereka mendengar katanya dewa orang Mesir itu hebat. Katanya loh. Mereka belum pernah lihat kehebatan dewa Mesir. Tapi ya, mereka meyakini itu. Nah, begitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memanggil mereka, tentu paradigmanya beda. Bukan katanya Tuhannya Abraham, Yakub dan Ishak hebat, tetapi yang hebat itu mengatakan. Bisa dapat poinnya. Nah, itulah esensi dari Keluaran pasal 20 ayat 1. Mau menunjukkan bahwa memang Allahnya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah memang hebat. Dengan apa? Aku mengatakannya, menunjukkan otoritasnya, menunjukkan siapa dia. Lalu yang kedua, waktu di Taman Eden kan ada perjanjian tuh. Supaya kamu baik-baik saja, supaya kamu umur panjang, ini yang boleh kamu makan, ini tidak. Kan itu kan yang di Taman Eden kan. Tapi faktanya melanggar perjanjian. Dengan cara apa? Hawa memakan. Anda memakan buah yang dilarang itu. Bukan buahnya yang menjadi masalah, tapi penurutannya yang menjadi apa? Masalah. Nah, Tuhan selalu ingin memperbaiki persoalan. Tuhan selalu menjadi inisiatornya. Sehingga setelah Tuhan menunjukkan kehebatannya mengeluarkan mereka dari Mesir, ayo kita buat perjanjian. Dua belah pihak saling berjanji. Setelah dua pihak saling berjanji dan setuju dengan perjanjian ini, maka itu akan menjadi peraturan. Itu akan menjadi apa? Peraturan. Nah, yang kita bahas di pelajaran Sabat ke-10 ini
tentu ada hubungannya dengan pelajaran Sabat yang ke-9. Boleh teman-teman di multimedia, oke. Judulnya adalah Perjanjian dan Cetak Biru, Covenant and Blueprint. Ini terjemahan bebas saya saja. Ya oke. Ini ayatnya. Keluaran 24 ayat 3 berkata, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman. Lihat ada 2 di sini. Segala firman dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami apa? Lakukan. Lihat ada kata firman berarti Keluaran pasal 20 Dekalog. Ya. Lalu di situ ada peraturan, bukan hukum loh. Ada peraturan. Nah, kalau Pendeta Maru Papa ingat dan pemirsa ingat, PowerPoint yang saya tampilkan di Sabat ke-9 itu seperti ini, lihat. Karena Allah kasih, lalu kasihnya itu diekspresikan dalam Dekalog 10 hukum, lalu itu akan terpancar dari kehidupan manusia, kan begitu. Nah, ini dijabarkan lagi. Ya. Karena Dekalog itu hubungan 1 sampai 4 itu hubungan kita dengan pencipta kita, 5 sampai 10 itu adalah hubungan dengan manusia. Nah, hubungan dengan manusia itu dijabarkan. Nah, yang sudah dijabarkan itu dijabarkan lagi. Itulah yang saya katakan orang-orang Farisi, orang Saduki dan lain sebagainya. Jadi legalisme kalau peraturan itu dibuat lupa akarnya apa. Lupa akarnya apa. Nah, kembali kepada ayat ini. Ayat hafalan. Nah, segala kan Bani Israel itu kan serentak menjawab. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, faktanya bangsa itu berdosa terus kan? Iya. Artinya pernyataan mereka itu diucapkan tanpa menyadari bahwa mereka tidak sanggup melakukan itu. Tidak kuasa. Nah, tidak punya power, tidak punya kesanggupan, tidak punya kuasa untuk melakukan hukum itu, perjanjian itu, peraturan itu, Dekalog itu. Nah, pelajaran Sabat ke-10 lah dibahas di situ. Bagaimana cara untuk menghidupkannya itu. Oke, kembali. Mundur. Pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan bahwa hubungan antara Allah dan manusia itu dilembagakan dengan satu nama, yaitu apa? Sabat. Memang dalam buku Kejadian itu belum ada disebut Sabat. Ya. Tapi hari yang ke-7. Setelah Keluaran lah baru disebut Sabat. Apa sih korelasinya? Nah, ke-7 itu kan 7. Yang terjadi di buku Kejadian, hari ke-7 itu Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dalam arti bukan berarti dia tidur, bukan. Tapi itu adalah celebration. Celebration contohnya kita punya project nih. Kita bilang lah naik gunung. Begitu sampai puncak, kan udah capek kita. Apa yang kita lakukan? Istirahat. Celebration. Dengan cara, mungkin makanan yang kita bawa, yaitu celebration. Lalu kita pulang. Nah, Sabat itu, hari ke-7 itu adalah untuk celebration. Nah, baru di buku Keluaran lah muncul kata Sabat. Sabat itu artinya rest, istirahat. Jadi kalau kita gabungkan dua ini, berhenti beristirahat kapan? Pada hari ke-7. Untuk apa? Celebration. Celebrationnya isinya apa? Untuk mengenal siapa Tuhan kita itu. Itu ininya apa? Esensi daripada Sabat itu. Bukan berarti ya kayak dulu di kampus lah kita kan Sabat tidur. No. Istirahat dapat. Bukan begitu pengertian istirahat yang ini ya yang kita pelajari, bukan. Jadi istirahat itu adalah sama seperti orang pacaran. Bayangkan 1 minggu sudah kerja, malam minggu
harus wakuncar. Hmm. Apakah tidur kita pacaran yuk, ngapain? Aku tidur di rumah, kau tidur di rumahmu karena aku udah capek, kan enggak. Ketemu bisa jadi di mall yang sama, bisa jadi di rumah. tempat makan yang sama. Ya. Apa yang lakukan? Cerita, aduh aku satu minggu ini gini lo ngobrol cerita, tapi untung lagi share, yuk untuk mensyukuri pertemuan kita beli makanan yuk. Itu esensi daripada apa? Hari ke-7, Sabat, rest, hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, lalu 5 sampai 6 itu adalah hubungan antara sesama itu dalam bentuk apa? Pernikahan. Karena ada sebutan mengatakan demikian. Apa yang kita lakukan di luar itu biasanya itu yang biasa terjadi di rumah. Kalau di rumah hubungan sosial kita tidak baik dengan orang-orang ada di rumah kita, itu cenderung terbawa kemana? Keluar. Jadi Tuhan melembagakan hubungan sesama manusia itu dengan apa? Dengan pernikahan. Itulah pernikahan itu, hormati orang tuaku, kan gitu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Nah, itu kan hubungan sesama. Lalu dengan Tuhan ya jangan ada Allah lain, jangan ada ilah, jangan menyebut dengan sia-sia, lalu ingat dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Hari Sabat. Disitulah kata Sabat apa muncul. Nah, masalahnya, ini saya langsung loncat ke sini. Sabat sampai sekarang masih ada. Ya. Pernikahan sampai sekarang masih ada. Yang menjadi persoalannya adalah kembali kepada ayat inti tadi. Orang Israel merasa bahwa dia mampu. Dengan cara bagaimana? Kami akan mengikuti segala apa yang Tuhan firmankan. Kenyataannya tidak mampu. Nah, saya tambahkan, ini bentuknya sama tapi warnanya berbeda. Hijau itu manusia belum berdosa lah ya, lalu warnanya berubah, itu manusia setelah berdosa. Lalu hubungannya yang sini pink, yang sini merah. Rumah tangga itu apa? Tidak baik. Nah, yang memampukan ini adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Makanya ayat kita kata apa? Yehezkiel apa? Akan memberikan hati yang baru, hati yang lembut, roh yang baru. Roh itu kan spirit. Spirit itu kan sesuatu yang menggerakkan kita. Bukan hati yang lama. Kalau Pendeta Marupapa masih ingat dan pemirsa masih ingat waktu ilustrasi yang saya buat begini itu. Iya kan? Saya bilang, coba perhatikan, dia akan jalan sendiri. Begitu kita disadarkan, baru kita apa? Menjauhkan. Artinya apa? Ada pihak lain di luar kita yang membantu kita untuk menyadarkan dan memampukan kita untuk melakukan dalam arti memancarkan dalam kehidupan kita apa sehari-hari. Ini bagian pertama dari pelajaran sekolah sahabat kita. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa sabat dan pernikahan itu adalah satu lembaga yang diresmikan oleh Tuhan untuk menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan itu sabat, hubungan dengan sesama itu adalah apa? Pernikahan. Setelah berdosa, dalam konteks cerita kita adalah orang-orang Israel di padang gurun, Tuhan ingatkan, Roh Kudus loh yang akan apa? Akan menyanggupkan kamu, sama seperti Yohanes pasal 14, mengingatkan kamu, mengajarkan kamu dan apa lain sebagainya. Nah, bagian kedua ini blueprintnya, cetak birunya. Kembali penulis pelajaran sahabat kita mengingatkan bahwa Allah selalu lebih dulu berinisiatif untuk membangun hubungan yang sudah rusak itu. Nah, dalam konteks ini Tuhan berikan perintah kepada Musa di dalam Keluaran 25. Dikatakan apa? Bangunlah kemah suci, Keluaran 25:8 kalau saya tidak salah ingat. Bangunlah kemah suci agar aku berada di tengah-tengah apa? Mereka. Di tengah-tengah mereka. Kalau berada di tengah-tengah mereka dalam
satu kata dari Matius 1:23 Immanuel kan. Ya, Dia kan menemani itu. sama menegak. Nah, blueprint cetak biru atau sistem pelayanan di Ka'bah itulah menggambarkan rencana, proses keselamatan dan akhir daripada orang-orang apa? Yang setia kepada dia. Di situ ada imam besar, ada imam, ada korban, ada mesbah, ada roti tidak beragi, ada 7 kaki dian, tabut perjanjian, tabut banyak ada dekalog, ada mana, ada juga tongkat Harun yang berbunga, ada di situ semua. Itu adalah blueprint, gambaran besar. Blueprint itu kan gambaran besar dari rencana keselamatan. Nah, yang menariknya di sini, Tuhan pilih di dalam Keluaran 31 ayat 2 dan 3 seorang yang bernama Bezalel. Kalau saya tidak salah sebut, Bezalel. 31 kalau salah. Benar ya? Ayat 2. Betul ya? Bezalel kan gitu. Leel. Untuk membangun itu, yang menarik itu ayat 3-nya coba. Ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu pemata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah, setelah Tuhan tunjukkan kepada Musa, ini loh, begini loh harus kamu bangun, begini, ini bentuknya gini, ukurannya gini, bahannya, semua. Lalu siapa yang bangun? Tuhan katakan apa? Itu dia orang. Nah, yang menarik adalah Tuhan akan memenuhi Roh Kudus kepada dia. Artinya apa? Tuhan yang menyanggupkan. Sama seperti, boleh tampilkan lagi, sama seperti itu bagian yang kedua itu. Hubungan sahabat pernikahan yang menyanggupkan kita melakukan gitu hanya apa? Roh Kudus, tidak ada yang lain. Nah, memang di sekolah sahabat kita tidak ada, tambahan saja. Tambahan untuk Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Tambahan khususnya ayat 3. Sering kita sulit membedakan mana talenta dengan karunia rohani. Dalam konteks ini, oke, sebelum masuk ke sana. Dalam bahasa asingnya, talenta itu talent. Karunia rohani itu spiritual gift. Kan udah berbeda itu. Ya. Namanya sudah berbeda. Nah, esensinya apa? Maksudnya maknanya apa? Nah, talent itu adalah satu kemampuan yang diwariskan. Contoh, kalau bapaknya bisa nyanyi atau orang tuanya bisa nyanyi, anaknya itu cenderung bisa nyanyi. Itu talenta. Nah, kalau karunia rohani, nanti boleh baca 28 doktrin di pendahuluannya. Karunia rohani adalah sesuatu kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang pada saat dibutuhkan. Dan itu bisa digunakan hanya untuk kegiatan rohani. Lihat ayat ini. Dari ayat ini, 31 ayat 2, ayat 3 maksudnya, Ya. bisa jadi orang itu orang biasa. Bisa jadi. Lalu yang kedua bisa jadi dia tukang juga. Carpenter juga, tukang kayu. Tetapi dalam konteks ini, Tuhan menyanggupkan dia. Amin. Kenapa? Karena dia dipilih untuk melakukan pekerjaan itu, sehingga disanggupkan. Makanya ini agak melebar sedikit. Sering saya katakan, di gereja itu masalahnya bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Karena pada saat orang itu mau digunakan oleh Tuhan, maka dia akan dimampukan. Itulah karunia apa? Rohani. Nah, kembali kepada talenta dan karunia rohani. Talenta bisa digunakan satu untuk kepentingan pribadi. Dia mau jadi penyanyi, ikut
Got Talent, terserah yang mana saya dapat sebutkan. It's okay, no problem. Tetapi talenta ini juga bisa dikomitmenkan untuk kegiatan rohani sebagai karunia rohani. Banyak penyanyi-penyanyi yang bisa sekuler berkomitmen untuk kegiatan rohani. Tapi banyak juga penyanyi-penyanyi gereja yang menjadi penyanyi sekuler. Banyak. Saya sudah persebutkan itu, saudara boleh cari di mana? Nah, di YouTube atau di Google. Jadi kembali yang mau saya katakan adalah, ini udah agak panjang lebar kita ngomong ini. Pertama, blueprint itu adalah cetak biru, ya, gambaran besar dari perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir adalah mau membangun kembali hubungan yang sudah rusak. Ya, hubungan yang sudah rusak. Dengan apa hubungan itu ditandai? Sabat. Kedua, pernikahan. Contoh yang lain, bicara masalah sabat. Saya senang dan menurut saya itu yang paling mendekati untuk cerita hubungan. Orang pacaran, ya kayak kita di Unai dulu lah kan. Kalau ada cewek, kita lihat, ini boleh nih. Kalau malam minggu sudah ada yang menemani, apa kita katakan? Udah pacaran. Benar kan? Iya. Lalu sebaliknya pada waktu ada, ya yang tadi itulah, kita lihat beberapa kali malam minggu sendiri, apa kita katakan? Sendiri dia itu. Apa hubungannya dengan sahabat? Tadi kan sahabat kita bicarakan koneksi kita dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita setia dengan hari sabat, orang lain, kita katakan setan lihat, ini lagi bagus hubungannya nih. Gitu kan? Iya. Tapi begitu kita tidak serius dengan sahabat, setan akan bilang apa? Ini berarti lagi nggak bagus hubungannya ini. Maka dia akan berani untuk apa? Menggoda. Begitu juga dengan rumah tangga. Waktu keluar rumah, kan kelihatan nih, sebenarnya di rumah lagi nggak bagus nih. Orang akan katakan, berarti hubungannya lagi nggak baik ini. Makanya ada sebutan mengatakan, persoalan di rumah jangan dibawa ke kantor. Ya. Persoalan di kantor jangan dibawa apa? Ke rumah. Artinya apa? Relationship, hubungan itu. Itu yang boleh saya sampaikan, Pendeta Marco dan Prisa. Sudah agak panjang yang sudah menyampaikan. Jadi kita melihat bagaimana kerinduan hati Allah selalu menolong umat manusia ketika dia gagal di dalam mengikuti apa yang dia ucapkan dalam perjanjian. Allah selalu menolong untuk membuat manusia itu memiliki satu katakanlah kesempatan yang bisa memperbaharui hubungan Allah dengan manusia. Kita melihat bangsa ini sepertinya terlalu mudah ya untuk mengatakan ya dan mampu untuk melakukan perjanjian yang Tuhan telah buat, sementara kita lihat kegagalan-kegagalan mereka untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering menyampaikan sesuatu, Tuhan saya mau buat begini, saya mau buat begini, saya mau menuruti perintah-Mu dan segala macam. Banyak sekali mungkin janji yang kita ucapkan kepada Tuhan, tapi sering sekali kita gagal ya untuk melakukannya. Pertanyaannya pendeta, berapa kali kita mengatakan hal yang sama tetapi gagal, lalu apa solusi yang bisa kita lakukan agar apa yang kita ucapkan itu, mungkinkah itu terbawa emosi, kita anggap kita bisa lakukan, faktanya kita gagal. Apa solusinya supaya kita bisa melakukan apa yang kita telah katakan, janjikan kepada Tuhan? Oke. Salah satu solusinya adalah, saya lupa lagu Sion nomor berapa, karena lama dengan baru kan. Yang saya ingat begini kira-kira kata-kata dan lagunya. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu, kan itu kan? Ya. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Sebetulnya lagu ini esensinya bukan berkatnya, tapi kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia akan memberikan segala sesuatu. Amin. Untuk kebaikan kita. Segala ini bukan berarti yang manis-manis saja. Bisa yang manis, bisa yang asin, bisa yang asem, bisa yang pahit, bisa yang pedas. Untuk membuat hubungan itu semakin apa? Semakin nikmat rasanya. Nah, kembali ilustrasi. Saya tidak tahu Pendeta Marupapa, tapi mungkin kita juga pernah alami. Pendeta Marupapa pernah alami mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Bisa jadi
waktu pacaran dulu kita tiba dalam situasi sebel gitu kan. Kalau bisa putus aja kan gitu kan. Sebelum kita menyatakan mau putus kan kita lihat fotonya dulu. Lalu kita ingat-ingat, iya ya, dulu gini ya. Kita lihat yang baiknya kan. Dia juga marah waktu itu rupanya untuk kebaikanku ya. Begitu juga hubungan suami istri. Bisa jadi saat kita ditegur, kita nggak suka gitu. Tapi setelah kita lihat, iya ya. Kita lihat ke belakang supaya jalan ke depannya lebih baik. Nah, makanya ayat inti pelajaran Sabat yang ke-9 katakan apa? Lihat, aku telah membawa kamu, ya kan, benar kan? Dari luar, ya kan? Lihat itu bukan berarti gunakan panca indera. Mata ini bukan. Lihat berarti bukannya kita sudah mengalami peristiwa yang sama. Lihat, kan gitu loh. Dulu lihat, kan itu dalam bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Sudah kan? Nah, yang jadi masalah tadi itu. Orang Israel lebih sering menggunakan mata badaninya daripada mata hati dan mata rohaninya. Itu seperti saya punya khotbah di Ibrani 11 ayat yang pertama itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat ini kan ada 3. Mata badani, mata pikiran, dan juga secara geografikal. Geografikal itu seperti orang muda kata sekarang, deja vu. Seperti pernah di sini ya. Beda ambigu nggak jelas gitu. Kalau deja vu, seperti pernah di sini, kapan ya? Tapi kalau mata rohani adalah, you see, lihat orang Inggris kan bilang gitu, orang bule. Kalau tanya, kamu ngerti bukan, you understand that? You see? Yeah, I see. Saya bisa lihat, saya bisa mengerti. Nah, pengertian yang pertama adalah dengan menggunakan mata panca indera kita ini. Itu Pendeta Marupa, Pak. Baik. Yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pendeta Panjaitan yang sudah memaparkan dan juga menjawab pertanyaan. Dan semoga apa yang telah disampaikan dan kita diskusikan pada hari ini akan menolong kita semua untuk semakin mengerti bagaimana kerinduan hati Allah bagi kita semua dan kasih Allah yang luar biasa menolong kita manusia yang sering gagal tapi kita masih diberikan kesempatan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu yang luar biasa, yang begitu baik, selalu memberikan inisiatif untuk menolong kami memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan dan memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami mengucapkan janji kami kepada Tuhan, janji itu pun kami lakukan oleh karena pertolongan dan kuasa Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang selalu dituntun oleh Roh Kudus dan benar-benar tertuju kepada penurutan akan perintah-Mu. Berkati permisa yang menyaksikan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin.